Halo sahabat Askara Channel, senang berjumpa lagi dalam program Inspirasi. Ya, hari ini saya ingin menemani sahabat Askara Channel untuk berbincang tentang hal-hal yang mungkin sudah biasa kita lakukan. Kadang-kadang dengan ucapan-ucapan kita yang mungkin bercanda, mungkin maksudnya mau membuli orang, tapi maksudnya nggak sungguh-sungguh gitu, atau lucu-lucuan, mengakibatkan orang lain tersinggung, dan akhirnya kita kena masalah. Mungkin masih ingat ya, beberapa waktu lalu ada orang yang mungkin tujuannya untuk bercanda, tetapi akhirnya menjadi hal yang serius oleh karena ucapan yang sebenarnya tidak patut disampaikan, atau orang yang menanggapinya itu ternyata dia menanggapi dengan cara yang berbeda. Jadi belum tentu apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang dengan baik. Ya, karena apa? Karena ucapan itu berasal dari persepsi kita. Kalau kita memiliki persepsi tentang orang lain itu kita merasa, oh orang itu lebih rendah dari saya. Oh orang itu tidak setenar saya. Oh orang itu orang biasa. Akibatnya apa? Ucapan-ucapan kita pun menjadi ucapan-ucapan yang merendahkan orang lain. Jika seorang memiliki persepsi bahwa oh orang itu terhormat, ya, orang itu patut dihargai, orang itu patut mendapatkan semacam keistimewaan, pasti ucapan-ucapan yang diberikan itu juga adalah ucapan-ucapan yang menghargai dan juga menghormati orang lain. Ya, kita ingat bahwa ucapan itu seperti anak panah, ya, seperti anak panah yang dilepaskan, ya. Jadi ketika dilepaskan, itu ucapan tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi dia nggak bisa dikejar karena sudah melesat, ya, sudah didengar oleh orang, dan itu sudah bisa menjadi masalah. Apalagi ucapan-ucapan itu saudara ucapkan melalui media sosial atau melalui tulisan atau melalui apa sajalah. Kita ucapkan, kita sampaikan, dan itu bisa menjadi masalah. Bahkan ucapan itu juga seperti kita menghamburkan kapas, ya. Ketika kapas itu dihamburkan, kapuk begitu, dia sudah terbang kemana-mana. Kita nggak tahu dia ada di mana dan susah untuk mengumpulkan kembali. Karena itu hati-hati dengan ucapan kita. Memang ucapan mudah dilakukan oleh karena orang bilang lidah tak bertulang, tetapi hati-hati dengan ucapan. Karena ucapan itu bisa menjerumuskan kita, atau ucapan itu bisa mengangkat kehidupan kita. Bahkan ada kata bijak yang mengatakan, perkataan yang tepat pada waktunya dikatakan seperti buah apel emas di pinggan perak. Loh, artinya apa ya? Artinya klop, cocok, tepat gitu loh. Kan apel emas ditaruh di pinggan perak, jadi pas begitu loh. Jadi ketika diucapkan, orang mendengarkan juga nyaman, diberikan pada waktu yang tepat, karena mungkin orangnya lagi enak hati begitulah. Kadang-kadang kita kan mengucapkan, ternyata orangnya lagi tidak mood begitu, tidak enak hati. Akibatnya apa? Bisa jadi masalah. Mungkin juga dalam keluarga kita begitu ya, antara suami, antara istri, kadang-kadang tiba-tiba kita curhat, sampaikan sesuatu. Padahal mungkin suami atau istri sedang tidak enak badan atau lagi ada masalah, sehingga jadi apa? Bisa jadi masalah. Karena itu ketika diucapkan tepat pada waktunya, melihat kondisi orang, maka biasanya bisa diterima dengan baik. Karena itu perkataan-perkataan kita itu harus dijaga, kemudian perkataan-perkataan kita itu harus diucapkan tepat pada waktunya. Nah, seseorang yang mampu menjaga perkataannya adalah orang yang bijaksana. Seorang yang bisa mampu atau bisa menjaga perkataannya adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Kadang-kadang kalau kita emosi, biasanya ucapan-ucapan kita itu tidak terarah. Seperti orang menembak, pokoknya tembak saja karena emosi. Tetapi seorang yang bisa menjaga perkataannya, kalau dalam dunia mungkin tentara atau kepolisian itu seperti sniper ya. Nembaknya nggak sembarangan, dia sudah bidik dengan tepat sekali. Jadi nggak pokoknya nembak, tidak. Tetapi dia ada arah yang tepat sehingga kalau kena ya kena begitu. Sehingga mari kita belajar menjaga ucapan kita. Berkata-katalah yang baik, milikilah pola pikir yang baik tentang orang lain sehingga ucapan-ucapan yang kita keluarkan itu akan bermanfaat bagi teman kita, bagi suami kita, bagi istri, anak-anak, bahkan keluarga besar kita akan merasakan bahwa ucapan-ucapan kita, perkataan kita itu membangun mereka. Karena itu, ingatlah kata bijak ini,
Hidup mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.